hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Samawangi, dan yang utama yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Pak Teguh Priyono SPD. Monggo pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Jumat pada tanggal 27 Oktober 2023, Allah telah memberikan izin sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 4 dalam keadaan sehat dalam rangka diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo pertama kita awali dengan pembukaan. Marilah kita buka pada acara siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepada beliau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Cetrawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 guna diseminasi budaya positif dan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Pak Teguh Priyono. Salawat bertabur salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Teguh Priyono semoga akan banyak memberi pengaruh pada sekolah di SD 1 Samawangi. Kemudian untuk teman-teman yang berada di sini bisa ikut mempraktikkan praktik baik yang disebarkan oleh Pak Teguh Priyono. Selamat berdiseminasi, semoga semuanya lancar dan apa yang Pak Teguh peroleh bisa berbagi praktik baik bisa diterapkan oleh teman-teman yang ada di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cetrawati, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Samawangi yang telah memberikan sambutannya sekaligus pembukaan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9, kepada beliau Pak Teguh Priyono SPD, dipersilakan. Terima kasih dari Ibu sudah menjadi moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini termasuk dalam program CGP Guru Penggerak Angkatan 9, di mana saya sebagai CGP pada modul ini harus menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif kepada teman-teman guru.
Sebelumnya di angkatan CGP ke-9 ini saya mendapat fasilitator bersama Pak Widodo. Beliau merupakan pengawas sekolah asal dari Kabupaten Boyolali. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Bapak Aziz Panani bersama di Korwil Kecamatan Mandiri juga yang selalu membersamai saya dalam pendidikan guru penggerak. Untuk awal pembukaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita bahas di poin yang pertama dulu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Yang tidak, silakan angkat tangan boleh. Dan yang setuju juga silakan angkat tangan. Untuk yang tidak setuju, tadi Bu Citra nggih. Boleh mikrofonnya ke Bu Citra. Kita diskusi dulu nggih. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Ibu. Mengapa hukuman tidak hukuman di sini kan tidak perlu anak, dan saya tidak setuju. Kenapa? Karena hukuman itu sifatnya itu hanya sementara dan anak akan jerah hanya saat itu saja. Kemudian setelah anak sudah merasa bersalah dan rasa bersalahnya itu hilang, dia akan kembali seperti semula gitu. Jadi sifatnya hanya sementara. Jadi hukuman tidak bisa untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih, tepuk tangan semua untuk dari Bu Citra. Bu Citra berpendapat bahwa mendisiplinkan anak, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nggak setuju karena sifatnya hanya sementara, tidak jangka panjang, sehingga nanti anak ketika diberi hukuman bisa kembali ke asalnya lagi, seperti dulu lagi. Kemudian tadi tim yang setuju, boleh dari Pak Atijo untuk memberikan pendapatnya kenapa setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi tentang bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Karena apa? Bila anak melakukan perbuatan yang tidak disiplin, dibiarkan saja, hanya ditegur, tidak diberikan sanksi, maka nanti anak itu akan terbiasa, bahkan akan diikuti yang lain. Namun sebagai catatan, hukumannya harus bersifat pendidik. Harus bersifat pendidik. Misalnya suruh menyanyi atau suruh mengabarkan Pancasila atau bagaimana, sehingga nanti teman-teman yang lain jadi melihat, nanti akan merespon, akan menanggapi. Seharusnya jangan seperti itu. Sebab kalau dibiarkan saja, mungkin ya, orang apa-apa ini. Begitu tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah tanggapannya, ya, Pak Atijo memberikan tanggapan bahwa perlu ada hukuman guna untuk mendisiplinkan anak, karena jika apabila dibiarkan nanti akan mempengaruhi teman yang lain. Di sini kita tidak ada yang benar atau salah, Bapak Ibu, dan saya pun tidak coba akan menggurui Bapak Ibu, karena di sini kita ini itu belajar apa itu sih budaya positif, belajar apa itu sih pemahaman bahwa oh ternyata selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin sering dilakukan, tapi apakah sudah betul atau belum. Kemudian poin kedua, memberikan hukuman dengan hal positif pada anak
seperti membaca, membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Untuk yang setuju boleh angkat tangan lagi, silahkan. Ya, ada Mas Denny setuju. Karena dijawab, Mas Yana juga setuju. Usuri. Dan yang tidak setuju, Bu Citra. Tidak. Memberikan hukuman dengan hal positif pada anak seperti membaca, membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Sebelum kita bahas ini, mari kita merenung kembali bahwa mungkin kita pernah ya memberikan hal-hal semacam ini kepada anak didik kita di sekolah. Misalnya di kelas dia selalu membuat kegaduhan, terus kita hukum dia dengan membaca atau mungkin membersihkan kelas. Nah, pasti Bapak Ibu sudah pernah atau belum? Kalau sudah pernah, sama. Saya juga pernah seperti itu. Di sini memberikan hukuman positif pada anak seperti membaca, membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Yang setuju tadi Mas Denny ya. Mas Denny boleh menanggapi kenapa setuju? Terima kasih Mas Teguh. Izin menanggapi tentang memberikan hukuman dengan hal positif pada anak seperti membaca, membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Menurut pendapat saya setuju. Alasannya yaitu untuk memperbaiki apa yang telah mereka perbuat, memberikan mereka tanggung jawab atas apa yang mereka telah perbuat, sehingga teman-teman pun dapat melihat efek dari perbuatan mereka, sehingga teman-teman bisa meminimalisir kesalahan yang sama. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih, pendapat yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Dari Pak Denny kita menyimpulkan bahwa perlu karena untuk melatih rasa tanggung jawab dan disiplin pada anak, dan itu mungkin dapat ditiru oleh teman-temannya di kelas tersebut. Kemudian di poin ketiga, memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Dari semuanya yang setuju? Tidak. Bu Dwi tidak, Bu Dwi ya? Sama Bu Cita tidak? Bu Dwi kenapa tidak setuju memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak? Warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menanggapi pertanyaan dari memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak, setuju atau tidak? Menurut saya kurang setuju, karena dengan penghargaan yang diberikan kepada anak itu akan membuat ketergantungan anak. Ketika anak diberikan penghargaan itu akan mendisiplinkan anak, tapi ketika tidak dikasih penghargaan, anak cenderung tidak melakukan disiplin tersebut. Seperti itu kurang lebihnya, Pak Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan yang sangat super sekali dari Bu Dwi. Bisa kasih aplaus lagi. Bu Dwi memberikan tanggapan bahwa penghargaan dapat memotivasi belajar anak kurang setuju atau tidak setuju. Karena apa? Nanti membuat anak menjadi ketergantungan.
kalau nggak dikasih penghargaan ketika berbuat sesuatu, dia tidak mau melakukannya. Tapi sebaliknya, apabila ada iming-iming penghargaan atau hadiah, anak pasti mau. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada sesi kali ini sebagai kalimat pemantik ya, untuk membahas pada budaya positif kali ini, kelanjutan. Pada kali ini kita nanti akan belajar mengenai budaya positif. Di sini ada sekitar 7 poin yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang terakhir seketika restitusi. Nanti akan kita bahas satu poin per poin sampai terakhir. Oke, sebelum kita lanjut ke perubahan paradigma, kita boleh bermain sebentar? Boleh ya? Masing-masing duduknya boleh agak ke tengah. Duduknya berpasangan, maksudnya berpasangan. Pak Agung boleh dengar Pak ini, boleh berpasangan. Dengan Bu Ani boleh ya. Oke, yang pertama kita akan bermain cobalah buka. Berpasangan ini nanti yang satu jadi orang A, yang satu menjadi orang B. Yang A yang di sebelah kanan semua, kanan ya. Yang A sebelah kiri menjadi yang B. Tugasnya adalah yang A mengepalkan tangan, salah satu tangan yang kencang dan diangkat. Kemudian coba bayangkan bahwa dalam tangan Anda ini ada hal yang sangat bermakna, yang sangat penting untuk hidup Anda, bernilai tinggi, yang Anda dapatkan dengan susah payah. Bayangkan, boleh apapun itu, kunci mobil, emas atau uang, apapun silakan bayangkan. Kemudian tugas yang menjadi B itu mencoba merayu, ya, supaya tangan genggaman tangan itu bisa lepas. Boleh dengan merayu, bisik-bisik, atau dengan kekerasan boleh, tapi verbal ya, bukan fisik pukulan ya. Mengintimidasi, marah-marah, atau menggoda, menggelitik-gelitik juga boleh. Yang penting tujuannya itu tangannya yang itu bisa dibuka. Oke, bisa kita mulai, Bapak Ibu? Coba kepalkan dulu tangan yang A. Bayangkan di tangan panjenengan ini ada hal yang sangat berharga. Kemudian silakan yang menjadi B itu untuk merayunya. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Cobalah. Dirayu boleh. Intimidasi juga boleh. Marahi juga boleh. Menggoda boleh. Yang B itu berusaha supaya biar itu membuka tangannya. Silakan contoh dengan gombalan-gombalan boleh, atau dengan ancaman ini buka nyawa boleh. Silakan. Ini kebalik, harus
Oh iya, minta sebentar ya untuk contoh ke depan, ke depan. Tangan itu dengan Mas Yana, boleh ke depan. Iya. Tangan itu dengan boleh ke depan dulu, ke depan dulu, ke depan dulu ke sini untuk memperhatikan di depan aja. Biar teman-teman tuh lihat. Belum mau kan ya? Belum mau. Nah, di sini berarti usaha dari Pak Katijo untuk merayu Mas Yana membuat kepalanya masih kurang atau belum maksimal mungkin ya. Oke. Ya, di sini sebagai apa ya? Permainan bahwa di sini itu ada maknanya bahwa dari permainan tadi kita menjadi tahu bahwa untuk bukan memaksa ya, untuk membujuk orang tidaklah mudah. Untuk merayu orang tidaklah mudah. Ada usaha-usaha yang harus lebih supaya orang yang kita ajak menjadi mau. Bapak Ibu sudah pernah mungkin di sekolah membujuk putra-putranya di sekolah, murid-murid di sekolah melakukan hal baik yang itu menjadi hal baru bagi si anak. Pasti susahnya minta ampun. Kita bujuk, kita rayu, bahkan sampai kita ancam pun supaya dia mau. Itulah usaha-usaha yang biasanya kita lakukan apabila nanti di itu dulu nggak apa? Dia ada apa? Semua teman di pos baik. Di pos. Di mana aja? Ya, dari permainan tadi di sini kita ada kemungkinan jawabannya kita dapat. Yang pertama tadi membuka, ada yang membuka, ada yang bertahan untuk tidak membuka. Kemudian siapa sih yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup? Itu pun tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Pada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, di sini ada 4 ilusi kontrol. Ibu semua. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak atau memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya, ketika saya di lapangan mengajar anak-anak di halaman sekolah tentang materi pembelajaran hal-hal yang anak itu tidak mau melakukannya, kita sebagai guru ingin bahwa anak itu mau. Contoh, saya mengajar senam lantai, di situ materinya guling depan. Bagi anak-anak yang sudah bisa dan mereka mau, pasti dengan mudahnya ketika guru menyuruh pasti mereka mau melakukannya ya. Beda lagi dengan anak-anak yang belum bisa guling depan, mereka masih malu,
takut nanti disoraki teman-temannya, ataupun nanti takut ada cedera pada badannya, sehingga mereka tidak mau melakukannya meskipun guru sudah memaksanya. Sehingga bahwa guru mengontrol murid itu intinya tidak dapat mengontrol murid intinya ketika si murid juga tidak mau. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah Bapak Ibu membuat anak kita merasa bersalah? Contoh kalimatnya sangat simpel. Udin, kenapa kamu berangkatnya telat? Udin, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apakah kamu tidak kasihan dengan Bapak Ibu guru yang sudah mengajar kamu? Itu nanti anak akan memikir bahwa apa yang dia perbuat itu sudah menyusahkan orang lain, sehingga dia akan merasa bersalah. Itu contohnya. Apakah dapat menguatkan karakter? Belum tentu ya. Ada yang malah jadi kepikiran terus nantinya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan-bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid itu akan sadar bahwa oh ini ternyata penting, oh ini harus saya lakukan. Contoh, ada kegiatan piket di kelas. Dengan piket mereka akan melatih rasa tanggung jawab, melatih rasa disiplin. Memang harus dipaksakan karena mungkin ada temannya yang tidak. Dari 4 anak 1 nggak mau piket, yang 3 piket, ada rasa kecemburuan, sehingga nanti yang 1 itu bisa mempengaruhi yang 3 tadi, dan yang 3 tadi bisa juga mempengaruhi yang 1 tadi. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi kontrol yang sering kita terapkan atau kita gunakan, bahwa kita sebagai orang dewasa sudah seyogyanya bahwa anak kecil itu ya kita yang atur, karena mereka belum tahu apa-apa. Sedangkan kita sudah lahir duluan, sudah kenyang dengan pengalaman, sudah lebih tahu daripada si murid, sehingga kita merasa bahwa kalau bukan guru yang mengontrol, murid tidak bisa berbuat lebih. Sini maksa. Ya. Di sini ada paradigma lagi, ada kata-kata mutiara juga. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau target kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, mindsetnya, cara berpikirnya, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada teori kontrol stimulus dan respon. Stimulus berarti apa ya? Seperti pemantiknya. Kebutuhan kita sama? Tidak. Kebutuhan orang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi belum tentu bisa. Karena cara pandang orang itu berbeda.
beda. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, lanjut lagi, disiplin. Terbesitkah apa itu disiplin dari benak Bapak Ibu guru yang ada di sini? Disiplin itu seperti apa? Ada yang mau menanggapinya? Pak Agung boleh. Disiplin itu seperti apa menurut Pak Agung? Disiplin itu menurut saya menjalankan apa yang akan kita tepat waktu. Disiplin lebih ke tepat waktu. Oke. Mas Yana, disiplin menurut Mas itu apa? Disiplin melakukan sesuatu dengan waktunya. Misalkan mau tidur harus begini, untuk anak sekolah sebelum jam 7 harus sampai sekolah. Oh, tidak lebih. iya. Berarti lebih pada jangan sampai telat ya Mas ya. Harus sesuai pada waktunya dalam beraktivitas ya. Disiplin. Kita sering banget mendengar kata, ayo disiplinkan anak, ayo kita harus menjadi orang yang disiplin. Mungkin Disiplin taat, itu patuh. apa sih? Patuh ya, patuh, taat. Bisa juga. Sebelumnya mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bahwa bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukannya karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Di sini saya sendiri sering melakukan hal yang disiplin supaya menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Seperti apa? Apabila kita datang ke sekolah terlambat, nanti akan jadi omongan orang lain, omongan anak-anak kita, omongan dari wali murid. Nah, saya disiplin guna menghindari rasa sakit itu atau ketidaknyamanan. Ada lagi orang yang melakukan hal disiplin karena dorongan lingkungan. Contoh kerja bakti. Setiap hari Minggu, aduh, kayak pada keringan, kayak lagi pada nyapu-nyapu jalan, kita tidak kelihatan, pasti ada rasa nggak enak ya, sehingga mau nggak mau ikut terjun kerja bakti. Terus mendapatkan sesuatu agar dapat pujian dari orang lain. Banyak sekali ya, banyak sekali itu. Untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan uang, itu banyak sekali ragamnya. Disiplin masih sering sekali kita maknai dengan tata tertib, teratur, atau patuh pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda apabila belajar disiplin tentang yang kita bahas hari ini tadi, yaitu disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin yang masih kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu masih erat dengan hukuman, masih erat dengan harus patuh pada peraturan. Sedangkan kita hari ini akan membahas disiplin positif yang tidak harus selalu dengan memberi hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam diri, bukan ekstrinsik dari luar. Disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Contohnya, ketika jam zuhur sudah terdengar azan, di sekolah kita pasti mengadakan sholat zuhur jamaah. Apabila ada anak yang masih memiliki motivasi ekstrinsik dari luar, saya mau sholat jamaah supaya dapat nilai A untuk sikap religiusnya, dia baru mau sholat ke masjid. Apabila aku mau sholat karena ada bapak ibu guru yang mengawasi, aku baru mau sholat ke masjid. Apabila suatu ketika bapak ibu guru yang mengawasi tidak ada, tidak ada gurunya, aku lebih baik di kelas saja, tidak ikut sholat. Wong gak ada yang tahu, merasa aman. Nah, beda lagi dengan murid yang memiliki motivasi intrinsik atau sudah pendidikan diri. Mau ada guru yang mengawasi, mau ada penilaian apapun, ketika ada, dia akan langsung ke masjid tanpa harus didorong, tanpa harus disuruh-suruh. Kalau sudah waktunya, dia akan sadar dengan sendirinya bahwa sekarang sudah adzan, aku harus sholat ke masjid. Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan kita menyatakan juga bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Di sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan juga ya bahwa yang dimaksud disiplin diri yaitu motivasi dalam internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Selanjutnya pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan akan lahir apabila budaya positif sudah kita terapkan. Tadi mulai dari disiplin positif, kemudian tujuan-tujuannya, bahwa tujuan dari semuanya tadi pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, tidak lepas dari suku bangsa, agama,
bahasa maupun latar belakang. Nilai ini menjadi payung besar dari sikap dan perilaku kita sehari-hari. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai kebajikan itu sering kita tuju atau muaranya itu pada profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita tuju atau menjadi muara dari semua kegiatan atau pembelajaran di sekolah. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Dari beriman bertakwa berarti kita ingin menjadikan murid kita sebagai orang yang religius, karena semua murid kita pasti memiliki agama masing-masing. Mandiri, kita ingin murid kita di sekolah menjadi murid yang mandiri, apalagi di zaman seperti ini. Bernalar kritis, nah ini sering banget digaungkan ya, bahwa kita sudah mengalami lost learning semenjak pandemi. Hampir 2 tahun melanda di Indonesia, berdampak besar bagi sektor pendidikan, di mana menurut kita sudah pada zona nyaman di rumah, tidak ke sekolah, kemudian datang ke sekolah lagi, bawahnya kelas 5 raganya masih kelas 3, yang kelas 4 raganya tapi pikirannya kelas 2, dan yang kelas 6 juga sama, raganya kelas 6 pikirannya kelas 4. Sehingga untuk bernalar kritisnya masih sangat kurang. Berkebinekaan global, saling mengenal dengan orang lain, dengan suku lain, budaya lain yang ada di Indonesia. Bergotong royong yang merupakan ciri khas bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu suka bergotong royong, yang dalam bahasa keren itu kolaborasi. Kemudian kreatif. Disiplin sudah, sekarang ke motivasi perilaku manusia. Motivasi apa sih itu? Yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh di sini yaitu murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan masih motivasi eksternal. Ada lagi murid disiplin karena takut dimarahi juga bisa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, contoh nih, saya pernah melakukannya. Saya mencoba bahwa apa iya sih, apa betul dengan teori ini kita coba. Saya waktu itu setelah pelajaran PSOK selesai, sedang istirahat, kemudian ada siswa yang lagi bermain di halaman. Saya memerintahkan supaya mengembalikan lagi semua media pembelajaran ke dalam kantor. Ternyata mereka tidak mau. Kemudian saya iming-imingi dengan hadiah, yaitu S, dengan S, 1 S, baru mereka mau. Ternyata benar, mereka masih motivasinya eksternal, bukan dalam diri. Nah, di sini ada contoh untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
Murid disiplin karena ia sadar nilai kebajikan dirinya, yaitu motivasi internal. Nah, seringkali kita memberikan tugas-tugas pada murid kita di mana ada yang mengerjakan ataupun tidak mengerjakan. Yang tidak mengerjakan karena sudah terbiasa, apabila nanti Pak Guru nggak marah, nanti nggak dinilai, nanti nggak disenang sama Pak Guru. Nah, itu masih eksternal. Kalau yang internal, ada tugas atau tidak, dia akan selalu belajar bahwa dia sadar bahwa aku harus disiplin karena ini berguna untuk diriku sendiri. Seperti itu. Pertanyaan mengenai motivasi perilaku manusia. Boleh saya dibantu membacakan, Pak Denny? Iya. Boleh. Pertanyaan motivasi perilaku manusia. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Ya. Bisakah Pak Denny sekalian menjawab? Misalnya Pak Denny sedang dalam posisi yang pernah dalam sesuatu yang sulit menyakitkan bagi Anda, dan itu bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Pernah Pak Guru? Pastinya sudah pernah. Bisa ditentukan seperti apa waktu itu? Dalam kegiatan apa ataupun hal apa yang mungkin sama orang lain apa ini penting, nah misalnya itu. Ya, kadang kalau kita ingin menjadi orang yang sebagai pemimpin, pasti kita akan kita pasti tidak semua orang suka seperti itu. Kita misalkan memiliki ide positif, kadang pendapat orang lain bisa saja itu menjadi tidak cocok atau bertentangan, seperti itu. Terima kasih. Boleh terus. Pasti pernah semua ya. Yang sering itu misalnya nih ada sebuah ilustrasi Pak Guru misalnya dari Pak Guru A datang ke sekolah karena dia memang sangat tertib, rajin dan disiplin. Dari motivasi internalnya dia berangkat ke sekolah setiap hari pukul sebelum 7. Sudah sampai sekolah, sudah menyambut siswa di depan gerbang untuk menyambut siswa pada datang ke sekolah. Nah, hal itu yang nantinya akan menjadi mungkin ketidaksukaan dari rekan guru yang lain. Ngapain sih itu berangkatnya pagi-pagi? Ngapain sih malah jadi aku yang ikut keteteran juga, nanti banyak omongan dari wali murid. Wah, itu gurunya kok berangkatnya siang, kok ini gurunya berangkatnya pagi, kok berbeda ya. Nah, di sini akan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Lalu mengapa sih Pak A itu masih melakukannya padahal sudah tahu loh akibatnya? Itu akan menyakitkan, akan dikecam oleh sosial ya, bahkan kerugian secara finansial. Nah, itulah yang mungkin menjadi dilema kita jika ingin melakukan hal-hal yang baru yang sesuai dengan nilai kebajikan. Memang kadang tidak semua orang suka. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi.
Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah selama ini. Program disiplin yang namanya restitusi. Sudah tahu Bapak Ibu apa itu restitusi? Nanti kita bahas ya di sini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kita cari perbedaan nih Bapak Ibu antara hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat kita takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut, kemudian murid menjadi rendah diri, kehilangan rasa percaya dirinya. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menghambat kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ranking ya, merampas hak menghargai dirinya. Sekarang beda lagi antara konsekuensi dan restitusi. Ada penguatan jangka pendek, perlunya monitoring atau supervisi, stimulus respon, murid menghormati peraturan atau kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol juga ada, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada beberapa contoh kasus. Nanti akan kita jawab, pilih sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Ini contoh konsekuensi atau hukuman paling. Hukuman ya, atau konsekuensi. Mencatat di buku sebanyak 100 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman. Pernah seperti itu mengalaminya? Lebih ke hukuman ya. Yuk kita bedakan lagi yuk. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Kita mulai belajar membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Terakhir ya, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Guru-guru PJOK, mana suaranya ini? Pernah seperti itu? Sering loh. Lebih kemana ini? Mana konsekuensi? Konsekuensi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ini yang namanya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menghukum. Wah, ambil banget ya. Penghargaan itu menghukum karena apa? Nanti ada ketergantungan pada si anak. Kalau tidak dapat penghargaan, dia tidak mau melakukan sesuatu. Nah, pengaruh jarak pendeknya atau panjangnya, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang itu akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan. Kalau nggak ada hadiah, dia nggak mau melakukannya. Kalau nggak ada iming-iming imbalannya, dia tidak mau membantu orang lain. Seperti itu contohnya. Penghargaan merusak hubungan. Apa ya? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan iri. Betul atau betul? Betul ya, ada kecemburuan pastinya. Sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan. Wah, dia sudah dapat nilai 100, aku harus bisa. Saingan, wah dia ranking 1, aku ranking 2. Berikutnya lagi, gantian lagi. Nah, adanya saatnya kecemasan, timbul tidak kenyamanan. Penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah penghargaan. Tugas-tugas menyelesaikan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat dikerjakan sesuatu. Lanjut lagi ke poin kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu semua, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya, dengan makan, minum, yang penting dia harus hidup. Kalau kata orang madang harus madang, orang kudu madang atau gimana itu ya. Kemudian rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dan apabila dari salah satu ini tidak terpenuhi, timbullah masalah. Dapat bertahan hidup, dapat kasih sayang, namun dia tidak senang.
dia juga akan merasa kekurangan ya. Tadi sudah pada kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi ya. Kemudian sekarang ke posisi kontrol guru ada 5. Yang mungkin bapak ibu guru di sini pernah dalam posisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Yang pertama, guru sebagai posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Pernahkah menghukum murid di sekolah? Pernah? Pernah ya. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, tapi nyindir biasanya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pasti ada lah yang dengan murid seperti teman ya, pasti ada. Dengan murid seperti teman, jadi akrab sekali ya. Memantau berarti mengawasi. Dia hanya sebagai pemantau di sekolah ketika anak-anak sedang pembelajaran atau kegiatan di sekolah, hanya mengawasi. Yang terakhir sebagai manajer dalam posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah puncak dari posisi kontrol guru. Yang paling susah itu di posisi manajer. Ketika di sekolah kita banyak anak-anak yang bertengkar, ribut, biasanya kita langsung penghukum, ya, langsung menghukum anak-anak yang tadi membuat keributan. Kalau misalnya kita ada masalah di sekolah, kita menggunakan posisi manajer akan lebih baik, karena nanti kita akan berdiskusi dengan murid, kita akan mengarahkan murid untuk memperbaiki atau menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tapi itu sangat susah dan sangat sulit. Kebanyakan kita langsung pada posisi penghukum biasanya. Jadi mari kita ubah nanti setelah ini. Kita ketika ada di sekolah kita banyak anak-anak atau di kelas kita yang berbuat hal aneh-aneh, nah jangan langsung dimarahi. Kita cari dulu, tahu dulu kenapa sih kamu bertengkar, kenapa kamu sih jahil, kenapa sih kamu berbuat seperti ini. Pasti ada hal sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu. Ini ada contoh video cuplikan. Ternyata belum mau muncul. Skip aja ya. Tadi ada beberapa trouble pada video yang akan saya tampilkan. Ternyata langsung saya pada kesimpulan saja. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus murid. Murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kita sebagai posisi penghukum mengatakan seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan sana. Berarti kita dalam posisi hukum. Contoh dan
kasus yang sama kita pada posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu? Nah, itu kita dalam posisi pembuat rasa bersalah. Kalau kita dalam posisi teman dengan kasus ini, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu salah, kan lebih halus ya, lebih halus juga. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, hanya mengonfirmasi ulang saja ke pemantau. Kalau kamu berbuat salah, akan tahu akibatnya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, tadi yang posisi paling susah ya, posisi manajer itu paling susah, tapi harus kita biasakan. Kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada lagi pertanyaan, mengapa ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bedanya apa sih? Yang pertama coba kita pahami, mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk keselamatan, ya. Masih banyak kok yang tidak memakai helm. Nah, karena apa? Dia belum yakin, belum sadar bahwa helm itu penting untuk dirinya. Seperti halnya penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Orang-orang ini tidak yakin, tidak paham, tidak percaya bahwa cuci tangan ini penting dong untuk diriku ini, bahwa dengan cuci tangan akan terbebas dari penyakit. Nah, itulah yang sudah keyakinan. Kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6. Yang pertama saya lakukan yaitu diskusi tentang peraturan kelas dulu. Setelah diskusi, kemudian saya rumuskan peraturan menjadi keyakinan. Lalu anak-anak saya suruh untuk menuliskan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di kelas pasti ada peraturan ya, datang tepat waktu, tidak mencontek pekerjaan teman, tidak boleh mengolok-olok teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Itu peraturan yang harus ditaati. Dari peraturan itu kita rumuskan lagi ke keyakinan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu sikapnya apa? Disiplin dan tanggung jawab. Nah, itulah yang jadi dalam keyakinan kelas, lebih pada kesadaran. Pembentukan keyakinan kelas ada 6 tahapnya. Dari abstrak, lebih abstrak dari peraturan, lebih fleksibel jadi ya, berupa pernyataan universal menyeluruh, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi nggak usah yang muluk-muluk banget, disesuaikan dengan kondisi di kelas panjenengan. Semua warga dilibatkan. Jadi tidak hanya guru yang membuat aturan itu, tapi dirembuk dengan siswa di kelas. Keyakinan kelas di kelas 6 SD Semalangi kemarin terbentuk ada 6, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan kelas, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, budaya 5S, saling menghargai, menghormati dan membantu, disiplin dan hadir tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan tidak buang sampah sembarangan, tidak boleh nakal dengan temannya, tidak boleh terlambat. Nah,
di sini lebih halus bahasanya. Yang terakhir kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Tadi sudah di awal saya jelaskan ya, restitusi itu apa. Sekarang ciri-cirinya yaitu untuk bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi apabila Bapak Ibu di sekolah ada banyak hal-hal yang terjadi pada murid kita, contohnya di kelas ada teman yang berkelahi rebutan sesuatu hal. Nah, panggillah anak itu, diajak diskusi duduk berdua, kita tanya dulu kenapa sih kamu berbuat seperti itu. Kamu tahu nggak? Kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Biar anak itu cerita, jadi kita tahu tidak asal memberi hukuman. Nah, di sini kita nggak memberi hukuman, tapi memperbaiki hal-hal yang salah menjadi benar, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan sehingga akan timbullah karakter yang lebih baik. Yang pertama, langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Apa sih itu? Kita semua pasti pernah melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan tentang motivasi internalnya. Contohnya, Pak Agung dan Pak Denny lagi di kelas, mereka berebut bola yang akan mereka gunakan. Kemudian Pak Denny dan Pak Agung bertengkar, bola yang itu bolanya Pak Denny, tapi Pak Agung mau pindah sebenarnya, tapi tidak boleh karena memaksa. Kemudian saya panggil Pak Denny-nya ke saya, kamu kenapa berbuat seperti itu? Dia kan bercerita alasannya kenapa berbuat seperti itu. Lalu kita ya bahasanya kita cairkan suasana bahwa oh iya, bahwa semua orang itu pernah melakukan hal yang salah, termasuk juga Pak Guru. Jadi kita juga harus mengakui bahwa guru pernah melakukan hal yang salah, tidak hanya murid. Nah, ketika sudah cair suasananya, baru kita ke validasi tindakan. Kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Apakah kamu misalnya kalau berbuat seperti itu apa dampaknya? Baik apa tidak? Nah, kan dia akan sadar, iya Pak, itu tidak baik. Nah, setelah itu kita tanyakan pada keyakinannya. Kalau kamu bertengkar dengan temanmu, berarti kamu sudah melanggar apa? Saling menghargai orang lain, saling menghormati orang lain. Itu keyakinan yang sudah kamu langgar. Nah, di sini guru mengajak Denny untuk memperbaiki sifatnya untuk lebih baik. Jadi tidak ada hukuman ya, tidak menghukum. Ini sebenarnya ada juga videonya, tapi ini belum mau muter. Oh, ada di
tentang penanganan hal-hal yang dialami oleh siswa di sekolah yang sering dilakukan. Contoh, terlambat ke sekolah. Di sini saya praktekkan tentang teori segitiga restitusi, yaitu tidak memarahi anak yang pertama itu. Kita mencari tahu penyebabnya kenapa, kemudian kita carikan suasana bahwa kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi di sini Pak Teguh bukan mencari siapa yang salah, tapi Pak Teguh mau membantu mencari solusi terhadap masalah Mas Ade terlambat datang ke sekolah. Mas Ade pasti punya alasan kenapa datang terlambat ke sekolah. Coba cerita. Kenapa bangun siangan? Kenapa tidak dari malam? Jajan. Oh, Di sini si namanya Ade ya. Ade itu nonton Liga Champions sampai subuh, jadi dia bangunnya kesiangan. Dan kesepakatan di sekolah kita itu untuk datang ke sekolah itu jam 7.15. Ade datang jam setengah 8, dia terlambat. Nah, di sini guru mengajak adik untuk memperbaiki sikapnya tadi, tanpa harus marah-marah, tanpa harus membuat dia bersalah sekali, tanpa harus membuat dari semua tadi yang sudah kita bahas, kita belajar banyak sekali hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang dapat kita terapkan dalam tujuan menciptakan budaya yang positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di sini, telah menyempatkan waktu, telah bersedia dalam kegiatan hari ini sampai selesai, dari awal sampai selesai, dan pihak-pihak yang terkait yang sudah meluangkan waktunya ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.